Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke sesi simulasi soal ya, atau latihan soal untuk kompetensi teknis penata layanan operasional bagian ke-19. Jadi bagian ke-19 ini nanti akan ada 60 soal ya, yang akan kita simulasikan atau kita latihan soal ya. Jadi kompetensi teknis teman-teman itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, dalam soal yang kita susun ini sudah kita sesuaikan dengan kisi-kisi ya atau materi pokok dari Menpan RB P3K kompetensi teknis penata layanan operasional. Nah, dalam kisi-kisi pokok tersebut ada 5 teman-teman. Yang pertama melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan ya, kemudian yang kedua menyusun rencana layanan operasional, kemudian yang ketiga menyiapkan bahan, keempat melaksanakan layanan, kemudian yang kelima mengevaluasi pelaksanaan layanan. Kemudian selain dari 5 ini teman-teman juga harus mempelajari materi lain ya, karena sesuai dengan yang informasi yang kami terima bahwasanya teman-teman yang sudah melaksanakan ujian di dalam ujian kompetensi teknis tersebut ada soal-soal TIU ya. Ada soal-soal TIU atau tes intelijensia umum ya. Nah, di dalamnya itu ada sinonim, ada antonim ya, ada perbandingan, ada menyimpulkan, ada hitungan matematika sederhana, menghitung jarak, menghitung keuntungan, persentase, deret angka, deret huruf, dan lain sebagainya. Nah, intinya teman-teman juga harus mempelajari TIU ini ya, karena TIU ini keluar di ujian kompetensi P3K semua formasi ya, untuk formasi P3K tahun ini. Oke, kita langsung saja menuju ke simulasi soal yang pertama. Metode mana yang paling efektif untuk mendapatkan data langsung dari pelanggan tentang kualitas pelayanan? A. Observasi langsung, B. Wawancara mendalam, C. Survei kepuasan pelanggan, D. Analisis laporan keuangan, atau E. Study benchmarking. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan survei kepuasan pelanggan adalah metode yang paling efektif untuk mendapatkan data langsung dari pelanggan tentang kualitas pelayanan. Metode ini memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dan memberikan wawasan tentang persepsi pelanggan terhadap aspek pelayanan tertentu ya. Jadi metode yang paling efektif untuk mendapatkan data langsung dari pelanggan tentang kualitas pelayanan adalah survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya, indikator apa yang paling relevan dalam mengevaluasi keberhasilan layanan? A. Tingkat kepuasan pelanggan dan waktu penyelesaian layanan. B. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam layanan. C. Biaya operasional per layanan. D. Ketersediaan infrastruktur pendukung. Atau E. Tingkat profitabilitas layanan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Indikator kinerja pelayanan yang relevan mencakup tingkat kepuasan pelanggan untuk mengukur efektivitas layanan dan waktu penyelesaian layanan itu untuk mengukur efisiensi. Kedua indikator ini langsung mencerminkan kualitas pengalaman pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Jadi jawabannya yang A ya. Tingkat kepuasan pelanggan dan waktu penyelesaian layanan. Selanjutnya, setelah menemukan area pelayanan yang tidak memuaskan pelanggan, apa langkah berikutnya yang paling tepat? A. Segera meningkatkan kapasitas layanan. B. Mengidentifikasi penyebab masalah dengan menggunakan analisis akar masalah. C. Mengurangi layanan yang dianggap bermasalah. D. Menggantikan staf yang bertanggung jawab atas layanan tersebut. Atau E. Mengalihkan fokus pada aspek layanan lain yang lebih baik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, langkah selanjutnya setelah menemukan masalah adalah melakukan analisis akar masalah, root cause analysis, untuk memahami penyebab mendasar dari masalah tersebut.
Dengan mengetahui penyebabnya, tindakan perbaikan yang spesifik dan tepat dapat dirancang ya. Jadi kalau menemukan pelayanan yang tidak memuaskan pelanggan, jadi langkah selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi ya penyebab masalah tersebut dengan menggunakan analisis akar masalah. Selanjutnya, apa elemen penting yang harus ada dalam laporan hasil evaluasi pelayanan? A. Grafik dan tabel data hasil evaluasi. B. Temuan utama, analisis penyebab masalah, dan rekomendasi perbaikan. C. Laporan keuangan dan anggaran pelayanan. D. Penilaian subjektif dari evaluator. Atau E. Ulasan perbandingan dengan organisasi lain. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Laporan hasil evaluasi pelayanan harus mencakup temuan utama. Apa yang ditemukan selama evaluasi. Kemudian, analisis penyebab masalah, yaitu mengapa masalah itu terjadi. Dan rekomendasi perbaikan, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Elemen ini memastikan laporan tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan solusi yang dapat diimplementasikan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi elemen penting itu harus ada temuan utama, kemudian ada analisis penyebabnya apa. Nah, yang terakhir, itu laporan harus ada rekomendasi perbaikannya seperti apa. Selanjutnya, apa prinsip dasar yang harus diikuti dalam menyusun arsip agar mudah ditemukan? A. Arsip disusun berdasarkan warna dokumen. B. Arsip dikelompokkan sesuai ukuran fisik dokumen. C. Arsip disusun berdasarkan klasifikasi tertentu yang relevan. D. Arsip ditempatkan secara acak agar menghemat ruang penyimpanan. Atau E. Arsip disusun hanya berdasarkan tanggal pembuatan. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang C ya. Pembahasan prinsip dasar dalam menyimpan arsip adalah menggunakan sistem klasifikasi yang relevan, seperti berdasarkan subjek, atau berdasarkan abjad, atau berdasarkan lokasi, atau nomor tertentu. Sistem ini mempermudah pencarian dan pengelolaan arsip, memastikan aksesibilitas yang cepat dan akurat. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Arsip disusun itu berdasarkan klasifikasi tertentu yang relevan. Selanjutnya, sistem penyimpanan arsip berbasis abjad paling cocok digunakan untuk A. Arsip yang berisi dokumen keuangan. B. Arsip dengan nama-nama individu atau perusahaan. C. Arsip yang memiliki urutan kronologis. D. Arsip digital dengan format data elektronik. Atau E. Arsip yang berisi dokumen rahasia. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, sistem penyimpanan arsip berbasis abjad digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan nama, seperti nama individu atau nama perusahaan. Sistem ini mempermudah pencarian dokumen yang berhubungan dengan entitas tertentu. Contohnya, surat dari pelanggan atau mitra bisnis ya. Jadi, sistem penyimpanan berbasis abjad itu paling cocok biasanya digunakan untuk arsip dengan yang nama-nama individual ya atau nama-nama perusahaan. Selanjutnya, apa keunggulan utama sistem penyimpanan arsip berbasis nomor dibanding sistem lainnya? A. Lebih sederhana untuk dokumen dalam jumlah kecil. B. Mencegah duplikasi dokumen dalam penyimpanan. C. Memungkinkan pengelompokan dokumen berdasarkan subjek tertentu. D. Lebih aman karena sulit ditebak tanpa daftar indeks. E. Lebih cocok untuk dokumen digital dibanding dokumen fisik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasannya, sistem berbasis nomor memberikan keamanan tambahan karena hanya mereka yang memiliki akses ke indeks atau daftar referensi yang dapat menemukan dokumen tertentu. Sistem ini sering digunakan untuk dokumen sensitif atau rahasia yang memerlukan pengamanan ekstra ya. Jadi keunggulan dari
Sistem penyimpanan arsip yang berbasis nomor itu adalah yang ini, teman-teman. Jadi dia lebih aman karena sulit ditebak tanpa daftar indeks ya atau referensi. Selanjutnya, manakah contoh yang paling tepat untuk menggunakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan subjek? A. Dokumen pelanggan dikelompokkan berdasarkan abjad. B. Dokumen proyek dikelompokkan sesuai jenis proyek. C. Surat masuk dikelompokkan berdasarkan tanggal penerima. D. Dokumen keuangan disusun berdasarkan nomor transaksi. Atau E. Arsip rahasia disimpan di lokasi terpisah. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang B ya. Berdasarkan subjek ya. Jadi pembahasannya, sistem penyimpanan berbasis subjek digunakan untuk mengelompokkan dokumen dengan tema atau jenis yang sama, seperti proyek, kebijakan, atau departemen. Contoh penerapannya adalah dokumen yang dikelompokkan berdasarkan jenis proyek untuk mempermudah akses dan pengelolaan. Jadi yang benar itu adalah yang B. Jadi dokumen proyek dikelompokkan sesuai jenis proyek. Nah, itu penyimpanan arsip berdasarkan subjek. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menyusun arsip digital dibanding arsip fisik? A. Sulitnya menemukan perangkat keras yang kompatibel. B. Kebutuhan ruang penyimpanan yang lebih besar. C. Penggunaan sistem klasifikasi yang tidak konsisten. D. Ketergantungan pada tenaga ahli untuk mengakses dokumen. E. Biaya lebih tinggi untuk mengelola arsip digital. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, tantangan utama dalam menyimpan arsip digital adalah memastikan sistem klasifikasi yang konsisten. Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen, bahkan dengan bantuan teknologi pencarian. Organisasi harus menerapkan struktur klasifikasi yang jelas sejak awal untuk menghindari kekacauan data. Jadi salah satu tantangan ya terbesar dalam arsip digital yaitu penggunaan sistem klasifikasi yang tidak konsisten. Selanjutnya, apa peralatan dasar yang wajib dimiliki seorang IT untuk menangani berbagai tugas sehari-hari? A. Laptop dengan perangkat lunak standar kantor. B. Multimeter digital dan perangkat jaringan. C. Smartphone dan software pengelola tugas. D. Server dedicated untuk pengujian. Atau E. Laptop dengan spesifikasi tinggi dan toolkit pemeliharaan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat. Seorang IT membutuhkan laptop dengan spesifikasi tinggi untuk menangani tugas berat seperti pengembangan perangkat lunak, virtualisasi, atau pemecahan masalah jaringan. Toolkit pemeliharaan seperti obeng khusus dan alat pembongkar perangkat keras diperlukan untuk menangani perbaikan atau upgrade perangkat fisik ya. Jadi jawabannya yang E. Dia IT itu perlu yang namanya laptop dengan spesifikasi tinggi dan toolkit pemeliharaan. Tapi kalau misalnya hanya petugas operator atau administrasi mungkin cukup yang A ya. Tapi karena ini IT sehingganya dia yang E. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam memilih peralatan IT yang sesuai untuk pekerjaan tertentu? A. Biaya peralatan yang tinggi dibandingkan manfaatnya. B. Ketersediaan peralatan dengan standar internasional. C. Kesulitan memahami spesifikasi teknis peralatan. D. Penyesuaian peralatan dengan kebutuhan spesifik tugas. Atau E. Ketergantungan pada perangkat lunak berbayar. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan tantangan terbesar dalam memilih peralatan IT adalah memastikan bahwa peralatan tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik tugas. Misalnya, perangkat yang cocok untuk mengelola jaringan mungkin tidak relevan untuk keamanan cyber. Pemilihan yang tidak tepat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan sumber daya. Jadi jawabannya yang D. Harus disesuaikan peralatan tersebut dengan kebutuhan spesifik tugas kita. Selanjutnya, peralatan apa yang paling relevan bagi seorang humas dalam mendokumentasikan acara perusahaan untuk membangun citra positif? A. Kamera profesional dan tripod. B. Smartphone dengan resolusi kamera tinggi.
C. Drone untuk dokumentasi sudut pandang luas. D. Mikrofon eksternal untuk wawancara. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua dibutuhkan. Pembahasannya, dokumentasi acara perusahaan memerlukan berbagai peralatan untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi. Kamera profesional dan tripod memastikan stabilitas gambar. Drone memberikan perspektif kreatif dan mikrofon eksternal penting untuk mendapatkan audio berkualitas dalam wawancara. Smartphone dengan kamera berkualitas tinggi juga dapat menjadi alat alternatif ya. Jadi semua ini diperlukan humas ya, sehingga jawaban yang benar adalah yang E, semua jawaban benar. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan pelayanan operasional? A. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. B. Menyusun laporan hasil pelayanan. C. Melakukan evaluasi kinerja layanan sebelumnya. D. Memberikan pelatihan kepada tim operasional. Atau E. Membuat jadwal operasional layanan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan langkah pertama dalam proses pelayanan operasional adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Ini bertujuan untuk memahami ekspektasi dan permintaan pelanggan agar pelayanan yang diberikan relevan dan sesuai dengan harapan. Proses ini menjadi dasar untuk menentukan strategi layanan yang efektif ya. Jadi yang dilakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, apa komponen utama yang harus ada dalam perencanaan pelayanan operasional? A. Jadwal kerja, anggaran, dan indikator keberhasilan. B. Daftar keluhan pelanggan sebelumnya. C. Dokumentasi prosedur pelayanan standar. D. Waktu penyelesaian pelayanan. Atau E. Ketersediaan peralatan teknis. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan perencanaan pelayanan operasional harus mencakup jadwal kerja untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Kemudian anggaran untuk mengelola sumber daya dengan efisien. Dan indikator keberhasilan untuk mengukur apakah pelayanan mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi dalam perencanaan pelayanan operasional, komponen utamanya harus ada jadwal kerja, ada anggarannya, kemudian ada indikator keberhasilan. Selanjutnya, apa kunci utama keberhasilan dalam eksekusi pelayanan operasional? A. Komunikasi yang jelas di antara tim operasional. B. Pengawasan ketat oleh manajer operasional. C. Penerapan teknologi terkini dalam pelayanan. D. Kepatuhan terhadap prosedur operasional standar. Atau E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasannya, keberhasilan eksekusi pelayanan operasional ditentukan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah komunikasi yang jelas, yaitu untuk menghindari miskomunikasi. Kemudian ada pengawasan oleh manajer untuk menjaga kualitas. Kemudian teknologi terkini untuk efisiensi dan kepatuhan terhadap prosedur untuk memastikan konsistensi. Jadi semua jawaban ini benar ya, yang 4. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, bagaimana cara paling efektif menangani masalah yang muncul selama proses pelayanan operasional? A. Menunda pelayanan hingga masalah selesai diidentifikasi. B. Mengumpulkan tim operasional untuk mencari solusi. C. Mengikuti prosedur eskalasi yang sudah ditetapkan. D. Mengalihkan tanggung jawab kepada supervisor. Atau E. Menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang C ya tentunya. Pembahasannya, prosedur eskalasi adalah panduan yang disusun untuk menangani masalah secara sistematis. Dengan mengikuti prosedur ini, tim operasional dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, meminimalkan dampak terhadap pelanggan dan operasional. Ya. Jadi mengikuti prosedur eskalasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam tahapan pengawasan layanan operasional? A. Evaluasi hasil pengawasan.
B. Identifikasi masalah operasional. C. Pelaporan kepada manajemen. D. Implementasi kebijakan korektif. Atau E. Penetapan tujuan dan indikator pengawasan. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang E. Pembahasannya, langkah pertama dalam tahapan pengawasan adalah menetapkan tujuan dan indikator pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan memiliki arah yang jelas dan dapat diukur berdasarkan indikator tertentu seperti kinerja operasional atau kepatuhan terhadap standar. Jadi jawabannya yang E, penetapan tujuan dan indikator pengawasan. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan pengumpulan data pada tahap pengawasan operasional? A. Untuk membandingkan kinerja dengan kompetitor. B. Untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas harian. C. Untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen diterapkan dengan baik. D. Untuk memberikan dasar bagi analis dan evaluasi. Atau E. Untuk menghindari ketidaksesuaian laporan keuangan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan pengumpulan data diperlukan agar pengawas memiliki dasar yang kuat untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja operasional. Data ini digunakan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dari standar atau sasaran yang ditetapkan. Ya. Jadi hal yang penting dilakukan saat pengumpulan data pada tahap pengawasan operasional adalah yang D ya, yaitu untuk memberikan dasar bagi analisis dan evaluasi. Selanjutnya, dalam proses pengawasan layanan operasional, analisis penyimpangan biasanya dilakukan pada tahap mana? A. Sebelum pengumpulan data. B. Saat penetapan standar operasional. C. Setelah pengumpulan data dan verifikasi. D. Selama pelaksanaan tindakan korektif. Atau E. Sebelum laporan disampaikan kepada manajemen. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang C ya. Pembahasan analisis penyimpangan dilakukan setelah data terkumpul dan diverifikasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Ya. Jadi analisis penyimpangan itu biasanya dilakukan setelah data terkumpul dan setelah diverifikasi, sehingga dianalisis ada penyimpangan atau tidak. Gitu ya. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan selama pengawasan operasional? A. Menutup sementara layanan operasional. B. Melakukan audit ulang terhadap keseluruhan layanan. C. Mengkomunikasikan masalah kepada pihak terkait untuk tindakan korektif. D. Mengganti seluruh tim operasional. Atau E. Mengubah standar operasional secara langsung. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, ketidaksesuaian yang signifikan harus segera dikomunikasikan kepada pihak terkait untuk diambil tindakan korektif. Langkah ini bertujuan agar masalah dapat diselesaikan tanpa mengganggu layanan secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang C, mengkomunikasikan masalah tersebut kepada pihak terkait untuk tindakan korektif. Selanjutnya, apa tujuan utama dari tahapan evaluasi dalam pengawasan layanan operasional? A. Memberikan sanksi kepada pelanggar. B. Mengidentifikasi kesalahan individu. C. Memastikan laporan keuangan sesuai. D. Melakukan pembaharuan SOP secara keseluruhan. Atau E. Mengukur efektivitas pengawasan dan tindakan korektif. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang E. Pembahasan tahap evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan yang telah dilakukan dan memastikan bahwa tindakan korektif yang diambil sudah memberikan hasil yang sesuai. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan ya. Jadi jawabannya yang E, mengukur efektivitas pengawasan dan tindakan korektif. Selanjutnya, apa elemen utama dalam membangun komunikasi efektif antar organisasi? A. Transparansi informasi dan kecepatan komunikasi.
B. Hubungan informal antar individu di organisasi, C. Pemanfaatan teknologi komunikasi terbaru, D. Dominasi satu pihak dalam proses komunikasi, atau E. Kompetisi internal yang sehat. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, transparansi, informasi, dan kecepatan komunikasi merupakan elemen kunci dalam menjamin efektivitas hubungan antar organisasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi meminimalkan miskomunikasi. Sementara kecepatan komunikasi memastikan respon yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi elemen utama untuk membangun komunikasi itu adalah yang A, ada transparansi informasi, kemudian ada kecepatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, apa yang sering menjadi hambatan terbesar dalam komunikasi antar organisasi? A. Perbedaan budaya organisasi, B. Tingginya biaya teknologi komunikasi, C. Kurangnya saluran komunikasi formal, D. Tidak adanya hierarki yang jelas, atau E. Ketergantungan pada sistem manual. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang A. Pembahasannya, perbedaan budaya organisasi seperti cara pengambilan keputusan, kemudian pola komunikasi, atau nilai-nilai yang dianut sering menjadi hambatan terbesar. Untuk mengatasinya, diperlukan adaptasi dan upaya memahami cara kerja organisasi lain. Nah, ini yang sering menjadi hambatan ya teman-teman dalam komunikasi antar organisasi, yaitu ada perbedaan budaya organisasi. Selanjutnya, mengapa penting bagi organisasi untuk menggunakan feedback dalam proses komunikasi antar organisasi? A. Agar bisa mendominasi hubungan komunikasi, B. Untuk memperpanjang durasi interaksi, C. Untuk memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar, D. Untuk menggantikan kebutuhan komunikasi langsung, atau E. Untuk menilai kinerja individu yang terlibat. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang C ya tentunya. Pembahasannya, feedback memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan diterima dan dipahami seperti yang dimaksudkan. Tanpa feedback, resiko miskomunikasi dan kesalahan interpretasi akan meningkat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi feedback itu penting untuk memastikan bahwa pesan yang telah disampaikan itu dipahami dengan benar sesuai dengan yang dimaksudkan ya. Selanjutnya, dalam hubungan komunikasi antar organisasi, penggunaan teknologi seperti email, konferensi video, atau aplikasi pesan instan dapat mempengaruhi komunikasi. Faktor apa yang perlu diperhatikan untuk memastikan teknologi ini mendukung efektivitas komunikasi? A. Biaya langganan yang rendah, B. Kesesuaian dengan preferensi pengguna di masing-masing organisasi, C. Fitur tambahan seperti otomatisasi data, D. Adanya enkripsi end-to-end, atau E. Kecepatan koneksi internet organisasi pengirim. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B teman-teman ya. Pembahasannya, efektivitas teknologi komunikasi bergantung pada sejauh mana teknologi tersebut sesuai dengan preferensi pengguna di kedua organisasi. Jika salah satu pihak merasa tidak nyaman atau kurang familiar dengan teknologi yang digunakan, proses komunikasi akan terhambat ya. Jadi disesuaikan dengan preferensi pengguna di masing-masing organisasi tersebut. Selanjutnya, apa manfaat utama dari melakukan survei kinerja pada layanan operasional? A. Mengurangi kebutuhan pelatihan karyawan, B. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, C. Meningkatkan laba perusahaan secara langsung, D. Menjamin keunggulan kompetitif di pasar, atau E. Mengurangi biaya operasional secara drastis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, survei kinerja memungkinkan organisasi mengidentifikasi aspek layanan operasional yang memerlukan perbaikan. Dengan data ini, manajemen dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Ya.
Jadi manfaat dari melakukan survei kinerja layanan ya pada layanan operasional itu adalah salah satunya ini. Jadi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan gitu ya. Selanjutnya, bagaimana survei kinerja dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dalam organisasi? A. Dengan menyediakan data berbasis opini pelanggan. B. Dengan menggantikan kebutuhan audit untuk audit internal. C. Dengan menghilangkan konflik antar departemen. Atau D. Dengan memberikan data kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar evaluasi. E. Dengan memastikan semua target jangka pendek tercapai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasannya, survei kinerja menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas layanan operasional secara menyeluruh. Data kuantitatif memberikan ukuran konkret, sedangkan data kualitatif membantu memahami pengalaman pelanggan secara mendalam. Ya, jadi jawabannya yang D. Dengan memberikan data kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar evaluasi. Selanjutnya, apa manfaat survei kinerja layanan operasional terhadap pengalaman pelanggan? A. Meningkatkan loyalitas pelanggan melalui penghapusan biaya layanan. B. Menjamin bahwa semua keluhan pelanggan dapat dihindari. C. Membantu organisasi memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. D. Mengurangi jumlah pelanggan yang harus dilayani. Atau E. Memastikan pelanggan mematuhi prosedur perusahaan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, dengan survei kinerja, organisasi dapat mengumpulkan umpan balik langsung dari pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan mereka. Ini memungkinkan perbaikan layanan yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi membantu organisasi memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Itu manfaat survei kinerja layanan operasional terhadap pengalaman pelanggan. Selanjutnya, mengapa survei kinerja perlu dilakukan secara berkala? A. Untuk menyesuaikan sistem survei dengan tren teknologi terbaru. B. Agar hasil survei selalu konsisten sepanjang waktu. C. Memastikan laporan keuangan organisasi tetap stabil. D. Menghindari kejenuhan karyawan terhadap pengawasan. Atau E. Untuk memonitor perubahan tren dan kebutuhan operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasannya, survei kinerja yang dilakukan secara berkala memungkinkan organisasi untuk terus memantau tren terbaru, perubahan kebutuhan pelanggan, dan dinamika operasional. Ini penting agar organisasi tetap relevan dan kompetitif ya. Jadi jawaban yang E, untuk memonitor perubahan tren dan kebutuhan operasional. Selanjutnya, apa langkah penting yang harus dilakukan setelah survei kinerja layanan operasional selesai? A. Menyimpan data survei tanpa analisis lebih lanjut. B. Mengubah semua prosedur operasional secara langsung. C. Menganalisis hasil dan menyusun rencana perbaikan. D. Mengabaikan hasil survei jika tidak ada keluhan signifikan. Atau E. Meningkatkan anggaran pemasaran berdasarkan hasil survei. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang C ya. Pembahasannya, hasil survei harus dianalisis untuk mengidentifikasi temuan penting, seperti masalah yang memerlukan perhatian segera atau peluang untuk meningkatkan layanan. Berdasarkan analisis ini, organisasi dapat menyusun rencana tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja operasional ya. Jadi langkah penting setelah melakukan survei itu adalah kegiatan melakukan analisis hasil, kemudian menyusun rencana perbaikan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengidentifikasi kebutuhan alat-alat penunjang operasional kantor secara berkala? A. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja terus terjaga. B. Agar perusahaan tetap terlihat modern. C. Untuk mengganti alat yang sudah usang secara otomatis. D. Menghindari pengeluaran anggaran secara keseluruhan. Atau E. Untuk mengurangi jumlah karyawan yang diperlukan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, pengidentifikasian kebutuhan alat-alat penunjang secara berkala membantu memastikan bahwa setiap perangkat yang digunakan mendukung efisiensi kerja dan memenuhi tuntutan operasional yang dinamis. Hal ini juga membantu menghindari
gangguan yang disebabkan oleh alat yang tidak sesuai atau sudah usang. Nah, jadi mengidentifikasi kebutuhan alat penunjang operasional kantor secara berkala itu penting karena untuk memastikan efisiensi, efektivitas kerja itu terus terjaga. Selanjutnya, apa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih alat penunjang operasional kantor? A. Harga beli alat tersebut. B. Kemampuan alat tersebut untuk digunakan oleh semua karyawan. C. Reputasi merek alat di pasaran. D. Kesesuaian alat dengan kebutuhan spesifik organisasi. Atau E. Ketersediaan aksesoris tambahan alat tersebut. Jawabannya adalah yang D ya. Pembahasannya, faktor utama adalah kesesuaian alat dengan kebutuhan spesifik organisasi. Alat penunjang operasional harus mendukung proses kerja yang ada, baik dari segi fungsi maupun kapasitas, sehingga memaksimalkan produktivitas ya. Jadi hal utama yang perlu dipertimbangkan untuk memilih alat teman-teman, yaitu kaitannya dengan kesesuaian alat tersebut dengan kebutuhan tentunya, spesifikasi organisasi. Selanjutnya, apa resiko yang mungkin terjadi jika kebutuhan alat-alat penunjang operasional kantor diabaikan? A. Karyawan akan bekerja lebih cepat. B. Biaya operasional kantor akan menurun. C. Proses kerja menjadi tidak efisien dan kinerja menurun. D. Organisasi akan terlihat lebih hemat sumber daya. Atau E. Hubungan antar karyawan akan membaik. Jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasannya, jika kebutuhan alat penunjang diabaikan, organisasi beresiko mengalami inefisiensi dalam proses kerja. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, gangguan pada produktivitas, dan menurunnya kepuasan kerja karyawan. Ya, jadi jawabannya yang benar itu adalah yang C ya, proses kerja menjadi tidak efisien dan kinerja menurun. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan prioritas pembelian alat penunjang operasional kantor? A. Berdasarkan urutan harga alat dari yang termurah ke termahal. B. Berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap produktivitas. B. Berdasarkan keinginan karyawan terkait alat yang diinginkan. D. Berdasarkan jumlah unit alat yang tersedia di pasaran. Atau E. Berdasarkan rekomendasi dari pemasok alat kantor. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, prioritas pembelian alat penunjang harus ditentukan berdasarkan tingkat urgensi, kebutuhan, dan dampak langsung alat tersebut terhadap produktivitas organisasi. Fokus pada alat yang paling dibutuhkan untuk mendukung tugas utama operasional kantor ya. Jadi menentukan prioritas pembelian alat itu harus berdasarkan tingkat urgensinya dan dampak terhadap produktivitasnya. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, apa langkah yang perlu diambil untuk memastikan alat penunjang operasional kantor digunakan secara optimal? A. Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan alat. B. Mengandalkan karyawan untuk mempelajari alat secara mandiri. C. Mengganti alat setiap 6 bulan agar tetap baru. C. Membatasi penggunaan alat pada divisi tertentu. Atau E. Mengurangi jumlah alat yang tersedia untuk menghemat biaya. Jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, pelatihan kepada karyawan memastikan bahwa mereka memahami cara menggunakan alat dengan benar dan optimal. Tanpa pelatihan, potensi alat tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya yang dapat mengurangi efisiensi kerja dan meningkatkan resiko kesalahan ya. Jadi jawabannya yang A, memberikan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan alat. Selanjutnya, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih platform komunikasi daring untuk operasional kantor? A. Desain antarmuka yang menarik. B. Kesesuaian dengan kebutuhan komunikasi organisasi. C. Popularitas platform di kalangan karyawan. D. Biaya langganan yang paling murah. Atau E. Fitur tambahan seperti permainan interaktif. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya, platform komunikasi daring harus dipilih berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi, seperti jumlah pengguna, fitur kolaborasi, dan kemudahan integrasi dengan alat lain.
Pilihan yang tidak relevan dapat menghambat produktivitas ya. Jadi dalam memilih alat daring ya untuk operasional kantor itu harus disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi kantor tersebut ya atau organisasi tersebut. Selanjutnya, mengapa stabilitas koneksi internet menjadi faktor penting dalam penggunaan alat komunikasi daring? A. Karena komunikasi daring lebih mahal tanpa koneksi stabil. B. Karena tanpa koneksi yang stabil alat tersebut menjadi tidak efektif. C. Agar alat komunikasi tidak memerlukan pembaruan berkala. D. Agar hanya karyawan tertentu yang dapat menggunakan alat tersebut. Atau E. Karena stabilitas koneksi mempengaruhi estetika antarmuka platform. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, komunikasi daring sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Tanpa koneksi yang baik, komunikasi dapat terganggu oleh keterlambatan atau lag ya, atau kehilangan data yang mengurangi efisiensi kolaborasi. Jadi jawabannya yang B, karena tanpa koneksi yang stabil, jadi alat tersebut akan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, apa manfaat utama dari penggunaan alat komunikasi daring berbasis video dalam operasional kantor? A. Mengurangi kebutuhan untuk rapat tatap muka. B. Menghilangkan kebutuhan alat tulis kantor. C. Meningkatkan keamanan dan internal perusahaan. D. Memastikan setiap peserta rapat memiliki perangkat yang sama. Atau E. Membatasi partisipasi hanya pada level manajerial. Yang benar adalah jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, alat komunikasi berbasis video memungkinkan rapat dilakukan tanpa kehadiran fisik, menghemat waktu dan biaya perjalanan, serta tetap mendukung interaksi visual yang penting untuk diskusi dan pengambilan keputusan. Ya, jadi jawabannya yang A, mengurangi kebutuhan untuk rapat tatap muka. Selanjutnya, apa kendala utama dalam mengelola komunikasi daring menggunakan berbagai alat secara bersamaan? A. Sulit menemukan alat dengan harga tinggi. B. Tidak adanya kebutuhan untuk integrasi alat. C. Kekurangan karyawan yang memahami teknologi tersebut. D. Ketergantungan pada satu alat tertentu. Atau E. Potensi konflik antar teknologi yang berbeda. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang E ya. Pembahasannya, menggunakan berbagai alat komunikasi daring dapat menyebabkan konflik teknis seperti ketidakcocokan format data, masalah integrasi, atau kesulitan pengguna dalam berpindah antar alat. Oleh karena itu, penting untuk memilih alat yang saling kompatibel. Ya, jadi jawabannya yang E. Jadi terjadi potensi konflik antara teknologi yang berbeda. Selanjutnya, langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan adopsi alat komunikasi daring oleh karyawan? A. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. B. Membatasi jumlah karyawan yang dapat menggunakan alat tersebut. C. Memilih alat yang hanya tersedia dalam versi gratis. D. Memaksa karyawan menggunakan alat tanpa konsultasi terlebih dahulu. Atau E. Mengurangi frekuensi komunikasi melalui alat tersebut. Jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan, agar alat komunikasi daring diadopsi dengan baik, karyawan harus dilatih untuk memahami fitur-fiturnya dan memberikan dukungan teknis jika menghadapi kendala. Tanpa langkah ini, alat tersebut mungkin tidak digunakan secara efektif. Ya, jadi jawabannya yang A, memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Selanjutnya, apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam layanan operasional? A. Waktu kerja karyawan. B. Tingkat kesalahan administrasi internal. C. Respon pelanggan terhadap survei kepuasan. D. Jumlah pelanggan baru yang diperoleh. Atau E. Tingkat rotasi karyawan dalam tim layanan. Jawabannya itu adalah C. Pembahasannya, survei kepuasan pelanggan memberikan data langsung tentang pengalaman dan persepsi pelanggan terhadap layanan operasional. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan layanan dalam memenuhi harapan pelanggan. Ya, jadi jawabannya yang C, respon pelanggan terhadap survei kepuasan. Selanjutnya,
Mengapa penting bagi organisasi untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat? A. Untuk meningkatkan profit langsung. B. Agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor. C. Untuk mengurangi tekanan kerja pada karyawan. D. Agar pelanggan tidak memposting keluhan di media sosial. Atau E. Untuk mengurangi kebutuhan pelatihan karyawan. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasannya, penanganan keluhan yang cepat menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini membantu menjaga loyalitas pelanggan dan mencegah mereka berpindah ke kompetitor yang dianggap lebih responsif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Menjaga pelanggan itu agar tetap setia dengan organisasi kita. Nah, secara tidak langsung berarti agar pelanggan tidak beralih tempat ke kompetitor. Selanjutnya, apa peran umpan balik pelanggan dalam meningkatkan layanan operasional? A. Memberikan alasan untuk memotong biaya operasional. B. Mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan. C. Menurunkan ekspektasi pelanggan terhadap layanan. D. Mengurangi kebutuhan untuk melakukan audit internal. E. Menghilangkan kebutuhan pelatihan bagi staf operasional. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya, umpan balik pelanggan memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan layanan operasional. Wawasan ini dapat digunakan untuk memperbaiki layanan dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi jawabannya yang B. Untuk mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan. Selanjutnya, bagaimana peningkatan kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi kinerja operasional organisasi? A. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan untuk inovasi. B. Menurunkan tingkat keluhan sehingga tim operasional lebih santai. C. Memotivasi karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik. D. Mengurangi kebutuhan investasi dalam pelatihan karyawan. Atau E. Menghilangkan kebutuhan untuk evaluasi layanan secara berkala. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, ketika pelanggan merasa puas, karyawan cenderung mendapatkan umpan balik positif yang dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi mereka. Hal ini menciptakan siklus positif di mana kinerja operasional terus meningkat untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya yang C, memotivasi karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan prosedur retensi arsip dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan secara permanen. B. Menjamin bahwa arsip penting tidak hilang. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. D. Menentukan nilai guna arsip berdasarkan waktu penyimpanan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua benar teman-teman. Pembahasannya, prosedur retensi arsip bertujuan mengelola siklus hidup arsip, termasuk mengurangi jumlah arsip yang tidak relevan, menjaga arsip penting, memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien, dan menentukan nilai arsip berdasarkan waktu dan fungsi ya. Jadi semua jawaban ini adalah benar. Tujuan utamanya untuk ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, dokumen berikut ini biasanya memiliki periode retensi paling panjang dalam administrasi perkantoran, kecuali A. Laporan keuangan tahunan, B. Kontrak kerja dengan mitra bisnis, E. Email terkait komunikasi sehari-hari, D. Dokumen kepemilikan aset perusahaan, atau E. Catatan pajak tahunan. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, email komunikasi sehari-hari biasanya dianggap memiliki nilai jangka pendek, sehingga periode retensinya lebih pendek dibandingkan dokumen hukum atau keuangan yang harus disimpan lebih lama untuk audit atau kepatuhan hukum. Jadi jawabannya yang C, email terkait komunikasi sehari-hari. Itulah yang bukan. Yang bukan atau yang tidak memiliki periode retensi panjang. Dia retensinya pendek. Selanjutnya,
Dalam sistem retensi arsip, istilah arsip aktif merujuk pada A. Arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari. B. Arsip yang akan segera dimusnahkan setelah periode retensinya habis. C. Arsip yang perlu dijaga karena memiliki nilai sejarah. D. Arsip yang belum diorganisasi dan diklasifikasi. Atau E. Arsip yang disimpan secara digital dan mudah diakses. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan, arsip aktif adalah dokumen yang masih diperlukan untuk keperluan administratif dan operasional sehari-hari. Arsip ini biasanya mudah diakses karena masih sering digunakan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi arsip aktif itu adalah arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, manakah langkah yang benar dalam proses penentuan periode retensi arsip? A. Menentukan tempat penyimpanan arsip sebelum menetapkan nilainya. B. Memusnahkan arsip yang sudah tidak digunakan tanpa panduan hukum. C. Mengelompokkan arsip berdasarkan kategori nilai guna, administratif, hukum, finansial, historis. D. Menyimpan semua arsip selama lebih dari 10 tahun untuk memastikan keamanannya. Atau E. Menyerahkan semua arsip kepada pihak ketiga tanpa evaluasi internal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Arsip harus dievaluasi berdasarkan nilai kegunaannya untuk menentukan periode retensi. Arsip administratif mungkin memiliki periode lebih pendek, sementara arsip hukum dan finansial membutuhkan penyimpanan yang lebih lama. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Langkah yang benar dalam proses menentukan periode retensi. Nah, itu harus dikelompokkan dulu arsip tersebut berdasarkan kategori nilai gunanya. Nah, ada yang nilai administratif, hukum, finansial, dan historis. Selanjutnya, apa risiko utama jika prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik dalam administrasi perkantoran? A. Kehilangan dokumen penting yang masih diperlukan. B. Biaya penyimpanan yang meningkat karena arsip menumpuk. C. Ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum tentang penyimpanan arsip. D. Kesulitan dalam mengakses dokumen saat diperlukan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang E ya, semua jawabannya benar. Pembahasan, tidak adanya prosedur retensi arsip yang baik dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kehilangan dokumen penting, kemudian peningkatan biaya penyimpanan, ketidakpatuhan terhadap SOP atau hukum ya, kemudian kesulitan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik, maka yang terjadi semua ini ya, semua ini bakal terjadi teman-teman ya, empat-empatnya. Kehilangan dokumen, biaya penyimpanannya tinggi atau meningkat, tidak patuh terhadap SOP atau hukum, kesulitan dalam mengakses arsip jika kita memerlukan arsipnya, nyarinya susah. Jadi jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara sarana dan prasarana perkantoran dalam konteks administrasi kantor? A. Sarana bersifat fisik, sementara prasarana bersifat non-fisik. B. Sarana digunakan langsung untuk mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang menunjang operasional. C. Sarana membutuhkan perawatan rutin, sedangkan prasarana tidak. D. Prasarana merupakan alat tulis kantor, sedangkan sarana adalah gedung dan ruangan. C. Sarana dan prasarana adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, sarana adalah alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk melaksanakan tugas. Misalnya seperti komputer, mesin fotokopi, gitu ya, dan lain-lain. Nah, sedangkan prasarana itu adalah fasilitas yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Misalnya gedungnya, ya, ruang kantornya, kemudian jalan menuju ke kantor tersebut, dan lain sebagainya. Jadi sarana itu adalah alat untuk kerjanya, kalau prasarana itu alat penunjangnya. Nah, gitu, ruangan, kemudian gedung, jalan menuju ke situ, itu prasarana. Selanjutnya, jadi jawabannya yang B ya, yang ini ya. Jadi sarana digunakan langsung mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukungnya yang menunjang operasional tersebut. Selanjutnya, contoh prasarana perkantoran adalah A. Mesin fotokopi,
B. Laptop untuk staf administrasi, C. Gedung kantor, D. Alat tulis kantor, atau E. Printer multifungsi. Jawabannya adalah iya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Jadi prasarana itu kan pendukung. Pembahasannya coba kita lihat. Prasarana merujuk pada fasilitas pendukung, ya kan? Yang lebih besar atau bersifat infrastruktur seperti gedung, ya, gedungnya ya, gedung kantor, kemudian ruangannya, kemudian jalan akses menuju ke kantor tersebut atau ke ruangan ya, yang menunjang operasional organisasi. Jadi jawabannya adalah gedung kantor. Selanjutnya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pentingnya sarana perkantoran? A. Sarana perkantoran membantu menciptakan efisiensi kerja dengan meminimalkan waktu dan tenaga. B. Sarana perkantoran hanya berfungsi sebagai cadangan apabila prasarana mengalami kerusakan. C. Sarana perkantoran dirancang untuk mengurangi biaya operasional kantor. D. Sarana perkantoran hanya diperlukan oleh Departemen Administrasi. Atau E. Sarana perkantoran lebih penting daripada prasarana dalam semua situasi. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang A ya. Pembahasannya, sarana seperti komputer, kemudian mesin fotokopi, dan alat tulis dirancang untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari, sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat, meningkatkan efisiensi kerja ya. Jadi pernyataan yang benar itu adalah yang A. Jadi sarana itu merupakan sarana perkantoran ya, itu bisa membantu menciptakan efisiensi kerja dengan meminimalkan waktu dan tenaga. Yang biasanya manual, kalau sudah menggunakan laptop akan lebih cepat gitu kan, dan lain sebagainya. Soal selanjutnya, manakah yang termasuk dalam kategori sarana perkantoran tetapi bukan prasarana perkantoran? A. Ruang rapat untuk staf manajemen, B. Sistem pendingin udara AC di gedung kantor, C. Mesin scanner untuk digitalisasi dokumen, D. Lift yang digunakan untuk akses antar lantai, atau E. Area parkir kantor. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang C tentunya ya teman-teman. Ini merupakan sarana ya. Pembahasan mesin scanner adalah alat yang digunakan langsung untuk mendukung pekerjaan administratif sehingga dikategorikan sebagai sarana. Prasarana mencakup elemen infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang C. Yang sarana itu adalah merupakan mesin scanner untuk digitalisasi dokumen. Kalau yang lainnya ini adalah prasarana ini. Prasarana, dan prasarana. Selanjutnya, apa dampak utama jika prasarana perkantoran tidak dikelola dengan baik? A. Penurunan produktivitas staf karena alat kerja rusak. B. Meningkatnya biaya pemeliharaan sarana kerja. C. Gangguan operasional kantor akibat kondisi fasilitas yang tidak memadai. D. Berkurangnya jumlah alat tulis kantor yang tersedia. E. Penurunan kecepatan dalam menyelesaikan tugas administrasi. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, prasarana seperti gedung, ruang kantor, atau jaringan listrik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan besar pada operasional organisasi. Misalnya, ruangan kerja yang tidak layak atau listrik yang sering padam. Jadi jawabannya yang C. Gangguan operasional kantor akibat kondisi fisik yang tidak memadai. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan darurat? A. Pemeliharaan rutin dilakukan setiap waktu, berkala sesuai kebutuhan, dan darurat dilakukan jika ada kerusakan besar. B. Pemeliharaan rutin dilakukan terjadwal, berkala sesuai periode tertentu, dan darurat untuk menangani kerusakan mendesak. C. Pemeliharaan rutin untuk memperbaiki, berkala untuk mengganti, dan darurat untuk memperbarui sarana. D. Pemeliharaan rutin dilakukan oleh tim internal, berkala oleh vendor, dan darurat oleh pihak manajemen. Atau E. Pemeliharaan rutin dan berkala tidak membutuhkan biaya tambahan, sedangkan darurat memerlukan alokasi anggaran khusus. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Pembahasannya kita lihat.
Pemeliharaan rutin adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari atau sesuai jadwal tetap untuk menjaga performa sarana dan prasarana, seperti pembersihan. Kalau pemeliharaan berkala dilakukan pada periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau per 6 bulan, atau per tahun sekali ya. Itu untuk memperbaiki atau mengganti komponen. Dan yang terakhir, pemeliharaan darurat itu dilakukan ketika terjadi kerusakan mendesak yang memerlukan tindakan segera ya. Jadi ini yang membedakan ya, perbedaan mendasar kaitannya dengan pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan darurat. Kalau rutin dia itu terjadwal, kalau berkala dia itu sesuai periode ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun sekali ya. Kalau darurat dia itu adalah sifatnya yang insiden. Kalau ada kerusakan langsung diperbaiki. Jadi jawabannya adalah yang B. Pemilihan rutin lakukan secara terjadwal, berkala prosedur, periode tertentu ya. Darurat yang kerusakan mendesak. Selanjutnya, bagaimana peran sarana dalam meningkatkan efisiensi operasional kantor? A. Menyediakan fasilitas infrastruktur yang mendukung logistik perusahaan. B. Mempermudah proses kerja dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional. C. Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia secara signifikan. D. Mengganti kebutuhan akan pelatihan keterampilan administrasi. E. Memastikan keamanan dokumen-dokumen penting perusahaan. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, sarana seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi mendukung tugas administratif sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Membantu karyawan mencapai target mereka dengan lebih mudah ya. Jadi jawabannya yang B, mempermudah proses kerja dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, apa yang terjadi jika sarana perkantoran tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi? A. Produktivitas karyawan akan tetap stabil. B. Tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keseluruhan. C. Karyawan dapat mengganti kebutuhan tersebut dengan cara manual. D. Organisasi akan tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Atau E. Peningkatan biaya operasional akibat kebutuhan peralatan tambahan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasannya, sarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi memaksa karyawan mencari solusi alternatif yang seringkali tidak efisien dan memerlukan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerjaan. Jadi jawabannya yang E ya, peningkatan biaya operasional akibat kebutuhan peralatan tambahan. Selanjutnya, mengapa keberadaan prasarana yang memadai dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan? A. Karena prasarana yang baik menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kenyamanan kerja. B. Karena prasarana yang baik menggantikan kebutuhan untuk pengelolaan sarana. C. Karena prasarana yang lengkap mengurangi jumlah tugas administratif karyawan. D. Karena prasarana menentukan jumlah bonus yang akan diterima karyawan. Atau E. Karena prasarana menghilangkan kebutuhan pelatihan karyawan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang nyaman dan fasilitas pendukung menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, karena prasarana yang baik menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kenyamanan kerja. Selanjutnya, apa risiko terbesar jika terlalu sering melakukan pemeliharaan darurat dibandingkan dengan pemeliharaan berkala atau rutin? A. Biaya pemeliharaan menjadi lebih tinggi dari anggaran. B. Penurunan kualitas layanan karena frekuensi kerusakan. C. Kerusakan menjadi semakin sulit diperbaiki karena tidak terdeteksi sebelumnya. D. Kebutuhan untuk menyewa pihak ketiga menjadi lebih sering. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua jawabannya benar. Jadi resiko terbesar jika sering melakukan pemeliharaan darurat ya tanpa melakukan pemeliharaan rutin ya atau berkala itu terjadi keempat-empatnya ini teman-teman ya. Nah, keempat-empatnya ini terjadi semua ya.
biaya menjadi lebih tinggi, kemudian kualitas layanan menjadi nurun, kemudian kerusakannya sulit diperbaiki karena tidak pernah melakukan pemeliharaan berkala ya atau rutin. Kemudian kebutuhan menyewa pihak ketiga menjadi lebih sering karena mungkin pihak internal tidak bisa memperbaiki sehingga nyewa pihak ketiga. Sehingga jawabannya adalah yang E, semua jawaban benar. Selanjutnya, dalam kategori prasarana perkantoran, sistem keamanan seperti CCTV dan alat pemindai sidik jari termasuk jenis A. Sarana kerja individual, B. Prasarana penunjang keamanan dan akses, C. Sarana administrasi digital, D. Prasarana teknis tidak langsung, atau E. Sarana pelengkap operasional kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, sistem keamanan seperti CCTV dan alat pemindai sidik jari adalah prasarana karena berfungsi sebagai fasilitas pendukung yang menjamin keamanan dan akses yang terkontrol di lingkungan kantor. Di lingkungan kantor maksudnya ya. Jadi sistem keamanan CCTV dan alat pemindai itu merupakan prasarana teman-teman ya, penunjang keamanan dan akses. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah, ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama. Kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Ini jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi, kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti per harinya dia menghasilkan 2 meja. Ya kan? Nah, per harinya 2 meja. Maka, kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja. Ya, 18 dibagi 2. Yaitu ketemunya 9 hari ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A, 2, 6, 3, 4, 2, 9, B, 2, 6, 2, 4, 2, 9, C, 2, 6, 4, 4, 2, 9, D, 2, 6, 5, 4, 2, 9, atau E, 2, 6, 6, 4, 2, 9. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama,
ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah
18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya. Menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya. Dalam kerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya.
normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini, berarti tandanya persamaan kata. Sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan yang E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A pengawasan, B luar biasa, C pegawai, D bos, atau E manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. palung gula, B. pohon buah, C. kipas angin, D. jalan macet, atau E. lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya. Persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya, masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A, termosuhu, B, api kebakaran, C, banjir air, D, gempa Richter, atau E, dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya, itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter. Karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah
A. Saya lolos seleksi tim nasional. B. Saya pindah klub. C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub. D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub. Atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah oke, ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1. Ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub. Berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak Q. Maka yang benar kalau dia tidak Q berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P, tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini. Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah
Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul
ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa? Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A 8 cara, B 12 cara, C 24 cara, D 48 cara, atau E 120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingga posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4 karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya.
Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Spesifik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A17, 18, B20, 22, C22, 29, D24, 32, atau E29, 35. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan, karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 29 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 22, 29 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 22, 29 jawabannya. Selanjutnya, masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35, atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2.
ya, dari 4 ke 6 ditambah 2, dari 6 ke 8 ditambah 2, dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, G, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya. Kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum, yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga, yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari. Itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.